sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usulnya Nabi Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qasim Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usulillah al-Qur'an muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan kenikmatan sehingga bisa membaca doa dalam rangka menuntut ilmu. Itu tolak ini mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik hidayah kepada kita semuanya. Salam dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan tuntunan kepada kita, yaitu ajaran agama Islam. Untuk malam ini kita lanjutkan pelajaran yang telah lalu, yaitu mengenai bab sholat. Kemarin masih saya ulang sedikit. Sholat yang dipadukan ada 5 ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh plus Jumat. Bagi laki-laki hukumnya adalah fardu ain. Selain itu semuanya fardu kifayah. Kalau masih ada yang fardu itu sholat jenazah. Kemudian tentang waktu-waktunya sudah saya jelaskan kemarin juga. Nah sekarang kita lanjutkan, yaitu faslun wasaro itu wujubi sholati salah satu asya'an. Bab tentang wasaro itu syarat-syarat wujubi sholati, wajibnya sholat salah satu asya'an. Itu ada 3 perkara yang pokok menurut Fathul Qorib ya. Karena kitab fikih itu banyak, ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in, ada Fathul Wahab ya. Ada fikih sunnah dan lain sebagainya. Yang pokok di dalam kitab Fathul Qorib itu ada 3. Yang pertama al-islamu, ini syarat wajib sholat. Yang pertama al-islamu, yaitu orang yang beragama Islam. Jadi orang yang tidak Islam tidak wajib sholat. Yang diwajibkan hanya orang yang mengakui dirinya itu beragama Islam. Karena dalam hadis Nabi ada hadis yang berbunyi Rasul hadzal amril aslamu wa man aslamal salima wa umudus as-sholat.
Rasul halal. Rasul itu kalau bahasa Arabnya Rasul kepala ya. Rasul. Kalau saya dulu di Jawa anggota tubuh ini dihafalkan mulai dari atas sampai ke bawah. Pakai bahasa Jawa lagi. Rasul sirat jumatun gulunan sarun rambut jabatun batuk. Itu ya. Itu dulu zaman saya. Di Rasul hadal amri, pokok segala al-amru urusan, segala urusan, pokok segala urusan al-Islamu adalah Islam. Pokok segala urusan itu adalah Islam. Wa man aslama salima. Barang siapa yang menyerahkan diri, dia mengaku dirinya agama Islam, wa umuduhu as-sholat. Sebagai penyelamat adalah sholat. Jadi kalau orang itu mengaku dirinya beragama Islam, maka wajib itu sholat. Ini syarat fundamental, tidak bisa diganggu-gugat. Karena sekarang jarang orang yang Islam. Kalau orang mengatakan Islam itu isya subuh luhur asar maghrib. Ada yang mengartikan gitu. Singkatan dari Islam, I-nya isya, S-nya subuh, ya. N-nya luhur, ya. M-nya maghrib, ya. Itu asar maghrib, ya. Sekarang yang sedang serius itu adalah bukan Islamnya, Islam. Ya, sekedar ngisi alam. Orang mencuri KTP-nya Islam. Padahal mencuri, boleh tidak mencuri? Boleh tidak dulu mencuri hati. Dan apa? Iya. Mencuri hati orang-orang yang ingin menjadi dermawan, boleh. Lihat dulu nyurinya. Ini syarat yang pokok adalah Islam, beragama Islam. Kemudian wal bulughu, balik. Ya. Kalau laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma, kalau wanita ditandai dengan datangnya bulan. Ya. Atau itu pasti itu datang bulan. Kalau umur diantaranya adalah, makanya pada waktu Rasulullah memerintahkan dalam hadisnya sholat itu umur 7 tahun diperintah sholat. Tidak mau sholat, umur 10 tahun tidak diperintah sholat lagi. Kemudian belum mau sholat, baru dipukuli. Tapi pukulannya pukul mendidik. Bagaimana cara memukul yang mendidik itu? Ini kalau saya praktekkan, saya pukul anak saya itu tak pegang kakinya, telapak kakinya dipukul karena itu tempatnya saraf, tidak menyakiti, untuk membangunkan saraf-saraf yang ada di tubuhnya. Kalau saya pukul anak gitu, tak pegang kakinya, tapi bukan badannya, bukan kepalanya, kakinya pegang, telapak kakinya pukuli saraf. Makanya sekarang banyak sandal yang saraf begitu. Itu pukulan mendidik. Ya. Ini perintah wal bulughu balik. Kalau wanita diperkirakan umur 9 tahun sampai 10 tahun dan datang bulan.
Makanya Nabi menikah dengan Siti Aisyah ketika Siti Aisyah umur 7 tahun. Karena Siti Aisyah belum balik, pernikahannya belum sah. Akhirnya nikah yang kedua kalinya, yaitu ketika Aisyah umur 10 tahun, karena Siti Aisyah sudah balik. Jadi ukuran balik itu. Jadi istri Rasulullah yang paling muda adalah Siti Aisyah, dan yang paling tua adalah Siti Khadijah. Dari semua istrinya yang punya anak hanya Siti Khadijah. Ya. Sedangkan wal aklu, dan punya akal, berakal. Orang gila tidak wajib sholat. Yang wajib sholat adalah pura-pura gila. Nah, ini pura-pura gila. Jadi wal aklu, berakal. Ini yang pokok menurut Fathul Qorib. Tetapi dalam buku fikih lainnya, ya, syarat wajib sholat itu ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, tidak 3. Telah masuk dakwahnya. Apa yang dimaksud telah masuk dakwahnya? Beragama Islam, balik, berakal, telah masuk dakwahnya. Telah punya ilmu. Dia ngaji ke sana, perintah sholat, telah sampai dakwahnya. Kalau orang buta dan tuli tidak wajib, buta dan tuli. Karena dakwah itu nggak sampai, tuli dan dengar, buta nggak tahu. Nah ini, jadi telah sampai dakwahnya. Ini harus diperhatikan syarat sah, syarat wajib sholatnya. Jadi wajib. Sampai dulu, ada yang mau tanya, silakan. Syarat wajib sholat. Yuk, baru kasih 4 tadi. Tidak ada, saya lanjutkan lagi. Telah sampai dakwahnya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf tentunya, kalau kita sering mendengarkan pengajian atau ngaji ke sana kemari, sudah dapat ilmu kan? Tapi kalau tidak diamalkan, Allah itu sangat benci. Allah itu sangat benci. Jadi sudah ikut pengajian ke sana kemari. Makanya saya sering tanya istri saya kalau datang pengajian, tadi dapat pengajian apa? Harus diamalkan. Walaupun sedikit. Saya dulu pernah
Umar, tolong minta nasihat pernikahan. Kaget saya belum nikah. Nggak bisa, kalau yang sudah nikah. Nah, saya ngasih ceramah dibakar terus. Belum pernah. Jadi ini adalah barang siapa yang punya ilmu tapi tidak amalkan, Allah sangat benci. Ilmunya tidak bermanfaat. Kemudian kalau nggak salah tadi ada yang bertanya sebelum saya kesini, tanyanya menyimpang dikit tapi masih hubungannya dengan sholat, yaitu tentang sholat tahiyatul masjid. Orang yang masuk masjid jangan duduk dulu, tapi langsung sholat tahiyatul masjid. Ada yang bertanya, Pak, boleh kok duduk dulu baru sholat? Nah, dasarnya apa? Saya dengarkan pengajian orang di sana. Kemudian saya buka-buka buku, ada hadis yang bunyinya, idza dakhalal ahadukumul masjidu, idza dakhala ahadukumul masjidu, apabila dakhala masuk seseorang al-masjidu ke masjid, fala yajlisa, jangan duduk. Nah, ini hadis Nabi. Fala yajlis, jalan saya duduk, jangan duduk. Hatta yusolli raka'ataini, sehingga sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Nah, sama dengan kemarin waktu saya ngajian dulu itu, sholat qobliyah dikerjakan setelah asar, kan begitu ya. Namanya sebelum qobliyah ya sebelum, kalau sesudah namanya ba'diyah. Sedangkan ba'diyah asar tidak ada sholat sunnah, hukumnya adalah haram. Yang dimaksud setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah itu adalah sholat rawatib. Dan salah pengertian kok. Saya habis sholat asar masuk masjid ya sholat tahiyatul masjid, itu habis sholat asar, nggak boleh. Jangan salah pengertian, yang tidak boleh sholat setelah asar adalah sholat rawatib. Ya, sholat rawatib. Ya. Kemudian tambahannya lagi syarat wajib sholat adalah tidak dalam keadaan datang bulan. Wajib sholat tidak dalam keadaan datang bulan, alias suci dari apa? Haid, nifas, wiladah. Mohon maaf, orang wanita itu mengalami berapa pendarahan? 3 pendarahan ya. Ada 3 pendarahan, yaitu wiladah, nifas, datang bulan. Wiladah waktu melahirkan. Waktu melahirkan itu pasti. Nifas setelah melahirkan.
bulan. Ada satu tambahan lagi. Apa kira-kira? Istihadoh. Nah ini, ya, 4 kendaraan. Dan ini yang keempat ini tidak tentu karena ini namanya istihadoh, darah penyakit. Darah penyakit. Wong laki-laki ada bisa berdarah. Iya, karena sering buang air kecil. Mohon maaf ini laki-laki ya, tidak harus beli, tapi dia buang air kecil sembarang tempat. Ada virus masuk lewat buang air kecil tadi, jadilah penyakit yang namanya sifilis. Ini bisa bernanah, bisa pendarahan laki-laki. Nah, sifilis ini penyakitnya orang wanita, tapi yang kena laki. Akhirnya jadilah virus. Ya. Nah, itulah di antara syarat wajib sholat. Kemudian saya lanjutkan lagi. Wassolawatul masnunatun. Beberapa hal sholat yang disunatkan. Khomsun ada 5. Jadi sholat sunat yang disunat akad dan yang kuat itu ada 5. Dan ini dilakukan semuanya mayoritas dengan berjamaah. Sholat yang disunatkan yang paling pokok 5 yang dilakukan dengan berjamaah. Apa itu? Al-Idah ini sholat 2 hari raya. Sholat 2 hari raya. Nah, ini mohon maaf, ada orang Islam, kamu sholat berapa kali sehari? Oh, saya seminggu sekali Jumat, setahun 2 kali Jumat dan hari raya. Kadang ada sholat. Ya. Padahal hadis Nabi mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan agama, menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak sholat berarti merobohkan agama. Kalau bahasa Arabnya sholat itu maduddin, fakut akomatin, fakut paman agama, fakut agama mati. Ya. Saya lanjutkan lagi. Wal kusufani. Sholat kusuf gerhana. Ada kusuf, ada kusuf, pakai kaf jangan pakai kho. Kalau gerhana matahari pakai kaf, kusuf. Kusufis samsi, gerhana matahari. Tapi kalau pakai kho, khusufil qamari, gerhana bulan. Ini kita jarang kalau ada gerhana sholat ya, nggak pernah. Ya, nggak pernah. Jadi kalau ada gerhana sholat, ya.
Wal istisqa'u, sholat minta hujan. Minta hujan itu yang paling utama adalah dengan sholat. Berdoa boleh, berdoa aja minta hujan, atau dimasukkan di dalam doa khutbah Jumat boleh. Tapi yang paling utama adalah dengan sholat berjamaah, di mana hewan-hewan yang dikeluarkan semua di tanah lapang, tapi sebelumnya puasa terlebih dahulu. Nah, sekarang sholat istiqo, jaring puasa, ya, jarang mantul, ya, sholat aja susah, apalagi puasa, ya. Nah, ini. Kemudian ada lagi ini wasunnanu tabi'atul faraidi, wasunnanu, dan sunat-sunat yang diutamakan li faraidi mengikuti sholat fardu, namanya sholat rawatib. Ya. Sholat rawatib, sholat yang selalu mengikuti sholat fardu itu ada dua, ada sunat muakkad, ada sunat ghairu muakkad, ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya. Yaitu sab'ata asyara rakaat, ini ada 17 rakaat. Jadi ada 17 rakaat. Ya. Sab'ata asyara rakaat, ini ada 17 rakaat. Rakaat fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Wa arba'u qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atan ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba'u qabla asri, 4 rakaat sebelum asar. Ya. Wa raka'atan ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Ya. Wa salasun ba'dal isya'i, wasalasun ba'dal isya'i, dan 3 rakaat setelah isya. Yutirun, adalah witir. Witir setelah sholat isya. Biwaqidati min guna, dengan biwaqidin, satu rakaat, jadi 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, witir. Ya. Ini menurut Fathul Qorib. Tapi Pak, kalau dijalankan 3 rakaat sekali salam boleh nggak? Boleh. Innallaha witrun, Allah itu satu, yuhibbul witron, cinta kepada hal-hal yang satu. Ya. Itu hadisnya panjang.
Inna mu'awidun yuhibbul fitrona yuhibbul nadofata. Ya. Allah itu bersih, menyukai kebersihan. An-nadofata. Thayyibun, Allah itu baik. Yuhibbut thayyibah, menyukai kebaikan. Jawadun, Allah itu indah. Yuhibbul jud, mencintai keindahan. Itu hadis tentang sholat witir. Ya. Wasalasun nawafil, dan 3 sholat yang disunatkan mu'akkadun mu'akkad, yaitu sholatul laili, salah sijine atau salah satunya adalah sholat malam. Sholat malam. Kemudian wadduha, sholat duha. Washolatut tarawih, sholat tarawih. Itulah sholat-sholat sunat yang disunat muakkadkan oleh dasar hukum Islam, yaitu yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sini dulu ada yang mau tanya, silakan, tentang sholat sunat. Ya. Untuk pelaksanaan sholat qobliyah, ya. Iya. Itu berarti setelah adzan. Iya. Itu dikosongkan setelah adzan. Tadi kita masuk maghrib, tapi belum adzan, tapi menuju asar itu belum boleh, Pak, ya. Sekarang sholatnya di mana? Misalnya di masjid. Sholatnya di masjid. Di masjid belum ada. Ya. Jadi sholat tahiyatul masjid. Kemudian boleh sholat mutlak. Jadi sebelum adzan sholat mutlak. Pas sudah pas 1 rakaat adzan terlanjutkan sampai selesai. Nah, yang namanya iqomah, adzan dan iqomah. Kalau adzan adalah pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba. Waktu sholat telah tiba itu namanya adzan. Iqomah, waktu sholat segera dimulai. Iqomah sama-sama pemberitahuan, tapi waktu sholat tiba dan waktu sholat segera dimulai. Itu adzan. Ya sekarang sebelum adzan ada namanya tarhim, enak ya. Kalau zaman dulu tahu-tahu adzan. Ya. Kalau di Indonesia di mana-mana kita dengar adzan. Kalau di Arab jarang dengar kalau nggak dekat masjid. Ya, masjid Mekah, masjid Madinah itu udah tak dengar. Kalau di Indonesia, di mana di hutan aja dengar adzan. Ya. Apalagi yang beragama Islam orang ahli sunnah wal jamaah. Ya. Itu ada ditambahi sedikit tarhim biasanya. Ada lagi, jadi itu Pak. Iya Pak. Ya. Kita masuk ke masjid Iya. pagi hari, terus mau sholat tahiyat masjid, kita gabung niatnya sekalian dengan sholat
duha, apakah itu boleh Pak? Kita gabung kalau pagi hari, Iya. kita gabung. Kenapa harus digabung? Waktu sholat duha itu kan panjang ya, sampai jam tengah 12 siang itu duha. Ya. Buru-buru. Jadi Maksudnya itu maksudnya sekalian gitu. Kenapa? Ya. Diniatkan sekalian Pak. Ya. di masjid Enak betul. Digabung-gabung. Nanti saya sholat. Iya. Sholat terawih dengan sholat itu digabung ya. maksudnya kan pengajian mungkin di masjid Pak. Iya. Kan terburu-buru jadi sholat sunnah digabung sholat sunat iya tahiyatul masjid kan tahiyatul masjidnya sama duha gabung boleh nggak Mbak? Sebenarnya sholat itu tidak boleh digabung-gabung kecuali dalam sholat yang telah ditentukan oleh Rasulullah yang boleh digabung, yaitu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Itu yang boleh digabung. Ya. Saya ini kan sunnah Pak. Nah, Sunnah. iya, nanti saya sholat hari raya juga gitu, gabung, sunnah Pak. Sholat tahiyatul masjid dan hari raya. Karena waktunya sholat duha, pengajian kenapa sholat? Ya sholat tahiyatul masjid dulu lah. Karena waktu sholat duha itu panjang, tidak ada yang membatasi. Batasnya sampai jam berapa Pak kalau duha? Sampai sebelum zuhur. Iya. 11. Jadi sampai sebelum zuhur itulah waktu sholat duha. Jadi ketika matahari setinggi tombak, orang dulu kalau istilahnya kalau bahasa Jawa sepengadek sepengawe. Orang kalau memanggil orang, nah ini namanya. Nah itu matahari itu, nah itu waktu permulaan sholat duha. Sama dengan orang yang menguburkan jenazah. Sebenarnya menguburkan jenazah itu kedalamannya adalah sepengadek sepengawe. Jadi orang kalau nama orang jauh kan begini, tapi kalau di Kristen ada ya. Maksud terowongan. Ya, itu. Banyak lagi Pak. Iya silakan. Sholat subuh kan kita kadang keburu-buru Pak sampai di masjid sudah itu kok komat. Jadi kan gimana itu kalau kita sholat sunat dulu apa sholat tahiyatul masjid dulu? Sudah ajar gitu nak. Sudah ada. Ya. Kemudian nanti keburu koma. Sholat tahiyatul masjid dulu atau qobliyah dulu? Iya. Apa digabung? Atau digabung. Jadi salah satu saja pun yang dikerjakan. Yang mana yang digabungkan? Ya. Tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Sunahnya ditinggalkan. Bukan ditinggalkan. Ya kalau kita seperti ya Sayyidina Ali gitu ya, tidak apa-apa ya. Sayyidina Ali, Nabi aja sholat tidak salam-salam karena Ali belum datang. Ya, karena ketemu sama orang tua diikuti. Dan tahunya orang tua tadi
Ikuti Ali bin Abi Thalib adalah orang Quraisy, nggak sholat. Nabi sholatnya lama itu sholat subuh supaya Ali dapat jamaah, hanya itu. Jadi sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah itu salah satu saja yang dikerjakan, niatnya tahiyatul masjid. Masalah nanti qobliyahnya Allah sendiri yang menentukan. Gitu. Ada lagi? Silakan, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini aslinya kitab Fathul Qoribnya, ini syarahnya saya ngaji ya. Maksudnya tebel. Fathul Qorib. Ranisan. Ya, sampai pada apa tadi? Syarat wajib sholat, ya, dan sholat yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti berikutnya adalah wasaro itu sholati qobliyatu kulli biha qobsatwasya. Syarat-syaratnya sahnya sholat. Tadi syarat wajib, ini syarat sahnya sholat. Ya. Jadi syarat wajib dengan syarat sahnya beda. Ya. Kalau tadi syarat wajib datang bulan, kalau syarat sahnya sholat suci dari hadas kecil dan besar. Ya. Baik, sampai sini dulu. Marilah sama-sama mohon doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, sehingga di dalam menuntut ilmu kita masih diberikan oleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Inilah hadirnya masalah Al Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akhirna bil taqwa wa ja'alna bil afiyah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami beberapa ilmu pengetahuan ya Allah. Perindahlah kami dengan kasih sayang. Wajah munafiqin dan perindahlah kami dengan takwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim.